Serangkaian acara perayaan Hari Pers Nasional 2017 di kota Ambon, Maluku baru saja usai dilaksanakan pada Kamis kemarin. Pertemuan para insan pers nasional yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini telah menghasilkan sejumlah konklusi yang cukup penting bagi perkembangan dunia pers di masa mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera David Sibarani langsung dari Ambon, Maluku. Friendly, apa saja hasil dari acara perayaan Hari Pers Nasional tahun ini? Peringatan Hari Pers Nasional 2017 yang diselenggarakan mulai daripada tanggal 1 Februari hingga kemarin pada puncaknya itu pada tanggal 9 Februari ini telah menghasilkan ataupun telah membahas sejumlah hal-hal penting melalui seminar dan juga kegiatan seperti melalui acara Konvensi Nasional Media Massa, yaitu dibahas mengenai isu ataupun berita-berita hoax yang saat ini mulai berkembang dan juga bagaimana cara mengatasi dari berita hoax yang saat ini telah memecah belah masyarakat. Berita hoax ini susah memang untuk dibedakan, dari pemerintah juga sulit untuk mengidentifikasi mana berita resmi dan juga mana media yang bukan berita resmi. Dan tadi itu di waktu kemarin itu memang dalam pembahasan tersebut diminta agar pemerintah dan juga Dewan Pers ini dapat bekerja sama untuk dapat mengidentifikasi terhadap media tersebut sehingga masyarakat juga tidak menjadi korban dalam berita hoax tersebut. Sementara uji kompetensi terhadap wartawan ini juga perlu digalakkan agar wartawan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik dalam membuat berita tersebut. Selain itu, sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo dalam puncak Hari Pers Nasional kemarin yang mengatakan tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia memang saat ini mengeluhkan akibat adanya pemberitaan hoax di media-media sosial karena media sosial juga tidak dapat dikontrol begitu dan tidak dapat diajak pembicaraan. Dan dalam sambutannya kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa dengan memblokir dari media-media tersebut tidak akan menjadi solusi. Untuk itu diminta kepada setiap media mainstream ataupun media-media yang resmi ini untuk dapat menjadi garda terdepan untuk memberantas berita-berita hoax, yaitu melalui proses verifikasi dan juga penyortiran terhadap isu-isu yang berkembang kemudian sebelum dijadikan menjadi berita dan disebarkan kepada masyarakat. Selain itu, konvensi tersebut juga membahas kesiapan dari Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam acara World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia, di mana Jakarta ini akan menjadi tuan rumah mulai pada tanggal 2 Mei sampai 4 Mei 2017 mendatang. Dan kesiapan yang dibahas kemarin adalah sudah mencapai 70%, di mana saat ini panitia yaitu Dewan Pers dan juga Persatuan Wartawan Indonesia saat ini tengah menunggu keluarnya atau diterbitkannya keputusan Presiden sehingga nanti dana yang dianggarkan untuk melakukan ataupun menggelar acara tersebut dapat dianggarkan. Kementerian Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan akan ada 15 miliar untuk dapat dianggarkan dalam perhelatan tersebut. Untuk itu juga Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah dalam acara Hari Kebebasan Pers Sedunia itu. Untuk itu diminta agar dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan pariwisata dan juga kebudayaan lokal di Indonesia kepada media asing. Nah, berkaitan dengan pariwisata memang melalui Hari Pers Nasional ini diharapkan memberi dampak positif juga kepada Maluku sebagai tuan rumah, yaitu untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan berbagai potensi budaya dan juga karena kita ketahui juga ada rencana untuk menjadikan Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional. Dan Presiden Jokowi kemarin mengatakan bahwa memang mendukung rencana tersebut dan masih dalam pembahasan. Eliza. Baik, terima kasih atas laporan Friendly. Demikian pemirsa Friendly Sagala dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Ambon, Maluku. Dipersembahkan oleh Pesona Indonesia.